Di video kali ini kita akan membahas tentang turbin jet engine, di mana turbin jet adalah sebuah teknologi yang bekerja dengan mengandalkan hukum Newton ketiga yang kita sering jumpai zaman sekolah dulu. Yang secara simpel mekanismenya ini bekerja dengan memanfaatkan gaya reaksi yang keluar dari balon dan memberikan dorongannya tersendiri. Dan sama halnya dengan mesin jet pada pesawat. Pada dasarnya yang membuat pesawat maju itu adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh sebuah mesin jet berkecepatan tinggi pada bagian ekor mesin jetnya. Maka jelas, semakin tinggi kecepatan udara yang keluar dari belakang turbin, maka semakin besar juga gaya dorongnya. Dan gaya dorong tersebutlah yang membuat pesawat dapat terbang dan melaju. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk prinsip kerjanya. Namun seperti yang kita tahu juga, kalau secara garis besar, sebagian besar pesawat yang ditenagai jet menggunakan desain turbofan. Jadi di sini kita bakalan berfokus pada model yang satu ini, mengingat mesin jet sendiri memiliki banyak sekali desain. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. So tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, singkatnya, turbofan sendiri dapat dianggap sebagai kumpulan baling-baling berteknologi tinggi di dalam sebuah saluran yang disebut diffuser, yang dimanipulasi dan digerakkan oleh sebuah generator gas. Dan biar lebih jelas, kita langsung aja bahas bagian ini satu persatu. The core. Bagian inti dari mesin jet adalah generator gas yang mensuplai bahan bakar gas bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbinnya. Sistem ini memiliki bagian kompresor, combustor atau combustion chamber, dan juga turbine. Biar lebih gampang dipahami, kita fokus ke bagian kompresor terlebih dahulu. Kompresor. Pada bagian kompresor ini bekerja dengan menghisap udara dari atmosfer dan memaksanya masuk ke dalam ruang yang semakin sempit. Setiap satu tahap kompresor terdiri dari rotor yang berputar, yang dipasangkan dengan serangkaian bilas stator stasioner yang bergabung langsung pada casing inti. Rotor ini berfungsi untuk menghisap udara dari atmosfer, sedangkan bilas stator sendiri memperlambat aliran udara yang masuk dengan tujuan meningkatkan tekanan udara tersebut. Rangkaian kompresor ini biasanya akan terdiri dari 4 tahap tekanan rendah dan 10 tahap tekanan tinggi untuk memaksimalkan rasio kompresi yang dibutuhkan, yang kurang lebih ada di 1:60. The combustor. Pada bagian kombustor, udara dicampur dengan bahan bakar dan dihidupkan saat melewati kombustor. Lalu bagian suplai bahan bakar akan melepaskan aliran gas super kuat. Sebagai sampel, desain yang ditunjukkan di sini adalah kombustor model anular, yang berarti berbentuk cincin. Bagian kombustor bekerja pada saat udara yang terkompresi memasuki intake nozzle, di mana setiap nozzle ini dikoppel dengan injektor bahan bakar dan dirancang untuk memutar campuran bahan bakar dan udara yang masuk secara merata. Sedangkan untuk beberapa alat pengapiannya tidak berbeda jauh dengan alat pengapian pada mesin mobil yang akan mematik campuran bahan bakar tadi. Lalu setelah sekalinya menyala dan reaksi terjadi merata di sekitar cincin, pembakaran akan terjadi secara kontinu selama udara dan bahan bakar terus disuplai. The turbine. Mari kita berlanjut lagi ke bagian belakang. Turbin di bagian belakang mesin jet ini ditenagai oleh gas buang yang keluar dari kombustor, di mana sebagian besar daya turbin akan digunakan untuk memutar kipas, sementara persentase kecil akan menggerakkan bagian kompresor. Perlu dicatat juga bahwa turbin fan ini sangatlah panas, dan masalah ini dapat diatasi dengan aliran udara dari kompresor yang dialihkan sebagian untuk proses pendinginan, dan penambahan coating khusus pada permukaan dinding, dan juga turbin fan yang digunakan untuk menjaga suhu tetap terkendali. Exhaust cone. Di bagian belakang ini kita akan menemukan exhaust cone yang dibentuk secara khusus untuk mencampur dan mempercepat exhaust streams. Prinsip kerjanya ini hampir sama seperti ketika kita sedang menutup lubang pada selang air untuk menghasilkan tekanan output yang lebih tinggi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk melindungi bagian mesin internal yang sensitif. The fan.
Kita kembali lagi ke bagian depan. Mesin jet awalnya menggunakan turbojet, di mana saluran udara masuk mengalir melalui inti atau bagian core tadi. Tapi sekarang, sebagian besar pesawat modern menggunakan turbofan, di mana hanya sebagian udara yang masuk ke inti atau generator gas. Dan daya yang dihasilkan sebagian akan disalurkan ke bagian depan untuk menggerakkan kipas yang dirancang khusus. Sekali lagi, kipas ini adalah baling-baling berteknologi tinggi di dalam saluran dan membaginya ke dua jalur yang berbeda. Yang pertama masuk ke lubang inti mesin, dan yang kedua disalurkan melalui jalur di luar inti mesin turbin, dan disebut juga dengan udara bypass. Mesin bypass bertekanan tinggi ini biasanya dirancang untuk memindahkan jumlah udara yang besar pada mesin dengan kecepatan jelajah yang lebih lambat atau cruising speed yang lebih lambat, dengan rentang kecepatan di kisaran 310 sampai dengan 620 mil per hour. Teknologi ini sendiri memiliki tujuan atau target untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, kecepatan pembuangan gas adalah faktor utama dalam kebisingan mesin jet. Sedangkan mesin bypass bertekanan tinggi akan mengelilingi pembuangan gas inti yang bergerak cepat dengan jumlah bypass udara yang lebih lambat, yang berguna juga untuk menghasilkan operasi kerja mesin yang lebih tenang atau senyap. Oleh karena itu, biasanya mesin ini lebih cocok dipasangkan pada pesawat komersial atau pesawat transportasi militer yang berukuran besar dan mampu membawa beban berat. Tapi walaupun begitu, pesawat tempur militer juga menggunakan mesin bypass bertekanan rendah dengan size yang jauh lebih kompak, memiliki power to weight ratio yang sangat tinggi, serta memiliki kemampuan supersonik dan afterburner. Namun perlu dicatat, berbeda dengan mesin high bypass tadi, sebagai gantinya, low bypass turbine engine memiliki kontrol kebisingan yang sangat buruk dan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Seperti yang kita bilang tadi, mesin jet berperforma tinggi biasanya juga akan memiliki kemampuan afterburner. Afterburner ini bekerja dengan menggunakan bahan bakar tambahan yang disemprotkan ke dalam pipa jet, di mana ia bercampur dengan gas buang dan dinyalakan untuk menghasilkan tahap kedua pembakaran. Karena afterburner ini dianggap sangat tidak efisien bahan bakar, biasanya afterburner hanya digunakan dalam waktu singkat selama lepas landas, naik, ataupun saat melakukan manuver tempur. Dan terakhir, ujung knalpot dari mesin turbin jenis ini juga dapat disesuaikan untuk memaksimalkan percepatan buangan dan menghindari tekanan balik yang tidak diinginkan yang dapat merusak mesin bagian depan. Dan itu aja pembahasan yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the following video and thanks for watching.